Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahma dengan NIM H022329, kelas Pendidikan Matematika C angkatan 2023. Pada video ini saya akan membahas mengenai materi integral tak tentu. Nah, sebelum masuk ke materi integral tak tentu, di sini saya akan membahas pengertian integral terlebih dahulu. Adapun pengertiannya yaitu jika f(x) adalah fungsi umum yang bersifat f aksen x sama dengan fx, maka fx merupakan antiturunan atau integral dari fx. Nah, selanjutnya yaitu rumus dasar integral. Adapun rumus dasarnya yaitu integral ax pangkat n dx sama dengan a per n tambah 1 x pangkat n tambah 1 tambah c, di mana n tidak sama dengan min 1 dengan c sebagai konstanta sembarang. Nah, maksud dari sini yaitu jika n-nya sama dengan min 1, maka nanti hasilnya kan per 0. Maka hasilnya nanti akan tidak terdefinisi. Dan C di sini sebagai konstanta sembarang. Nah, di sini juga menjelaskan bahwa kan integral itu pangkatnya dijumlahkan, beda dengan turunan yang pangkatnya itu dikurangkan. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi inti, yaitu integral tak tentu. Nah, keluarga fungsi antiturunan dari fx disebut integral tak tentu dari fx dan dilambangkan dengan integral fx dx. Untuk lebih memahami, kita akan masuk ke contoh soal. Nah, ini merupakan contoh soal dari integral tak tentu. Nah, tentukan hasil dari integral 3x pangkat 2 dx. Nah, jawabannya itu adalah
3 per 2 tambah 1 X pangkat 2 tambah 1 tambah C. Bisa dilihat tadi rumusnya itu jika mencari hasil sebuah integral yaitu konstantanya terlebih dahulu ditulis, kemudian pernya itu yaitu pangkatnya ditambah 1, kemudian dikali X, pangkatnya juga ditambah. Jadi pangkat dari X itu sama dengan pembagi di bawah, dan kemudian ditambah C karena ini merupakan integral tak tentu. Nah, dihasilkan yaitu 3 per 3 X pangkat 3 ditambah C. Nah, disederhanakan 3 per 3 kan 1, jadi tidak usah dituliskan, dan hasilnya yaitu X pangkat 3 ditambah C. Lanjut contoh soal kedua. Nah, contoh kedua yaitu tentukan hasil dari integral 6x dx. Caranya seperti contoh soal yang pertama, yaitu konstanta terlebih dahulu dituliskan. Jadi 6 per 1 tambah 1 karena x di sini berpangkat 1, jadi dijumlahkan dengan 1 itu. Jadi 6 per 1 tambah 1 x pangkat 1 tambah 1 tambah c sama dengan 6 per 2 x pangkat 2 tambah c. Kita bisa sederhanakan jadi 6 per 2 yaitu 3. Jadi hasilnya 3x pangkat 2 ditambah c. Selanjutnya contoh soal ketiga. Nah, contoh soal ketiga yaitu tentukan hasil dari integral 6 akar x dx. Jika teman-teman melihat soal seperti ini, jangan khawatir karena kita bisa mengubah bentuk dari akar x tersebut. Jika kita pernah belajar eksponen, maka kita akan lebih mudah mengerjakan soal seperti ini. Nah, integral dari 6 akar x dx sama dengan bentuk integral 6 x pangkat 1/2 dx. Jadi langsung saja itu 6 per 1/2 tambah 1, dimana kan pangkat x dari sini itu 1/2, jadi 1/2 tambah 1 x pangkat 1/2 tambah 1 tambah c. Nah, 6 per 3 per 2 x pangkat 3 per 2 tambah c, dimana 3 per 2 itu merupakan hasil dari 1/2 tambah 1, dan dihasilkan itu 12 per 3 x pangkat 3 per 2 tambah c, dimana ini 6 dikali dengan 2 terlebih dahulu, kemudian 12 per 3. Kemudian hasilnya itu 12 per 3 x pangkat 3 per 2 tambah c. Dihasilkan karena bisa disederhanakan 12 per 3 kan 4, jadi hasilnya 4x pangkat 3 per 2 ditambah c. Nah, itulah tadi beberapa contoh soal dari integral tak tentu. Nah, selanjutnya kita masuk ke teorema kelinearan integral tak tentu. Nah, adapun teorema kelinearan integral tak tentu.
Jika f dan fungsi k adalah konstanta, maka integral k fx dx sama dengan k integral fx dx. Kemudian poin kedua itu integral fx tambah gx dx sama dengan integral fx dx sama ditambah integral gx dx. Kemudian poin ketiga itu integral fx dikurang gx dx sama dengan integral fx dx dikurang integral gx dx. Untuk lebih memahami teorema tersebut, kita beralih ke contoh soal. Nah, ada pun contoh soal dari teorema kelinearan integral tak tentu, yaitu tentukan integral dari 3x pangkat 2 ditambah 4x dx. Nah, kita menggunakan teorema kelinearan poin pertama tadi, di mana konstantanya itu dipindahkan ke depan. Nah, jadi integral 3x pangkat 2 ditambah 4x dx sama dengan integral 3x pangkat 2 dx ditambah integral 4x dx sama dengan konstantanya kita pindahkan ke depan, yaitu 3 integral x pangkat 2 dx ditambah 4 integral x dx. Nah, kemudian 3 dikali x pangkat 2 tambah 1 per 2 tambah 1 tambah c1, di mana ini merupakan integral dari x pangkat 2. Kemudian ditambah 4 dikali x pangkat 1 tambah 1 per 1 tambah 1 tambah c2. Kemudian menghasilkan 3 dikali x pangkat 3 per 3 tambah c1 ditambah 4 x pangkat 2 per 2 ditambah c2. Kemudian menghasilkan x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 ditambah 3c1 tambah 4c2. Dimana ini merupakan hasil dari 3 dikali x pangkat 3 per 3 sama dengan x pangkat 3 ya, karena 3 bisa dibagikan jadi menghasilkan 1, namun tidak perlu dituliskan. Kemudian yang 2x pangkat 2 itu diperoleh dari sini, yaitu 4 dikali x pangkat 2 per 2, dimana 4 per 2 sama dengan 2, kemudian sisa x pangkat 2 jadi 2x pangkat 2 ditambah 3c1 tambah 4c2, dimana 3c1 itu merupakan hasil dari 3 dikali c1, kemudian 4c2 itu 4 kali c2. Nah, kemudian menghasilkan x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 tambah c, dimana c ini merupakan gabungan dari dua konstanta tersebut. Bisa digabung karena merupakan konstanta sembarang, jadi keduanya bisa saja digabung. Selanjutnya contoh untuk poin kedua dari teorema kelinearan tadi.
Nah, adapun contoh soal yang kedua yaitu integral dari x pangkat 2 ditambah x dx sama dengan integral x pangkat 2 dx ditambah integral x dx. Nah, kemudian x pangkat 2 tambah 1 per 2 tambah 1 tambah x tambah x pangkat 1 tambah 1 per 1 tambah 1 tambah c. Karena di sini pangkatnya 2 dan di sini 1, maka diperoleh ini. Kemudian selanjutnya x pangkat 3 per 3 ditambah x pangkat 2 per 2 tambah c. Nah, ini yang merupakan hasilnya dan bisa sebenarnya di sini terdapat konstanta bernilai 1 namun tidak dituliskan, dan bentuk ini bisa dirubah seperti ini. Satunya itu dikeluarkan saja. Jadi sepertiga x pangkat 3 ditambah seper2 x pangkat 2 ditambah c. Nah, inilah hasil dari integral x pangkat 2 ditambah x dx. Selanjutnya contoh soal untuk teorema kelenaran poin ketiga. Nah, contoh soal selanjutnya itu integral dari x kuadrat dikurang 2x kurang 3 dx sama dengan integral x kuadrat dx dikurang integral 2x dx dikurang 3 dx sama dengan x pangkat 2 tambah 1 per 2 tambah 1 dikurang 2x pangkat 1 tambah 1 per 1 tambah 1 dikurang 3x tambah c. Selanjutnya itu menghasilkan x pangkat 3 per 3 dikurang 2x pangkat 2 per 2 kurang 3x tambah c. Karena di sini masih bisa disederhanakan, jadi hasilnya itu sepertiga x pangkat 3. Ini tadi seperti soal sebelumnya, yaitu satunya dikeluarkan jadi sepertiga x pangkat 3 dikurang x pangkat 2, di mana 2 per 2 sama dengan 1, jadi sisa x pangkat 2 dikurang 3x ditambah c. Nah, inilah 3 contoh dari teorema kelinearan integral tak tentu. Selanjutnya kita masuk ke aturan integral tak tentu. Nah, adapun aturan integral tak tentu. Yang pertama itu teorema aturan pangkat. Jika R elemen Q sama dengan min 1, maka integral x pangkat R dx sama dengan x pangkat R tambah 1 per R tambah 1 tambah C. Yang selanjutnya teorema aturan pangkat yang digeneralisir. Jika R elemen Q sama dengan min 1 dan G adalah fungsi yang mempunyai turunan, maka integral Gx pangkat R dikali G aksen X dx sama dengan Gx pangkat R tambah 1 per R tambah 1 tambah C. Untuk lebih memahaminya, kita beralih ke contoh soal.
ada pun contoh soal dari aturan integral tertentu mengenai teorema aturan pangkat yang digeneralisir. Maksud dari teorema aturan pangkat yang digeneralisir itu merupakan jika kita melihat contoh soal yaitu mengenai integral yang fungsinya yang sebuah fungsi di integral dicari integralnya kemudian dikalikan dengan turunan fungsi tersebut. Seperti contoh soal yang pertama ini. Ini kan merupakan 2x merupakan turunan dari x pangkat 2 ditambah 1. Jadi contoh soal ini kita bisa menggunakan aturan teorema aturan pangkat yang digeneralisir tersebut. Jadi seperti rumus yang tadi, jadi kita bisa menghasilkan itu langsung saja fungsi pangkat dari fungsi tersebut langsung dijumlahkan, kemudian per pangkat tersebut juga dijumlahkan 1, kemudian ditambah c. Jadi hasilnya itu x pangkat 2 ditambah 1 berpangkat 5 tambah 1 per 5 tambah 1 ditambah c, menghasilkan x pangkat 2 ditambah 1 pangkat 6 per 6 ditambah c. Kemudian contoh kedua. Nah, dapat dilihat dari soal tersebut sama seperti soal yang tadi kan, bahwa sebuah fungsi diintegralkan dan dikalikan dengan turunan dari fungsi tersebut. Yaitu kan turunan dari x pangkat 4 tambah 3x adalah 4x tambah 3. Maka soal tersebut juga kita bisa menggunakan teorema aturan pangkat yang digeneralisir. Jadi saja x pangkat 4 ditambah 3x berpangkat 30 ditambah 1 per 30 ditambah 1 ditambah sama dengan x pangkat 4 tambah 3x pangkat 31 per 31 ditambah c. Nah, inilah hasil dari integral x pangkat 4 ditambah 3x pangkat 30 dikali 4x pangkat 3 ditambah 3 dx ya. Nah, inilah tadi dua contoh mengenai aturan integral tertentu, yaitu teorema aturan pangkat yang digeneralisir. Nah, selanjutnya kita masuk ke teorema integral tertentu sin x dan cos x. Adapun teorema integral tak tentu dalam sin x dan cos x. Nah, perlu diingat bahwa integral sin x dx sama dengan min cos x tambah c, dan integral cos x dx sama dengan sin x ditambah c. Untuk lebih mengingat integral dari sin dan cos itu, kita bisa mengingat turunannya. Jika kan turunan dari sin x itu adalah cos x, maka berarti pada integral ini itu kebalikan dari cos x, jadi min cos x. Kemudian untuk integral cos x, turunan dari cos x kan min sin x, jadi pada integral itu kebalikan dari min sin x, jadi itu sin x. Kemudian ada pun rumusnya, yaitu integral dari sin ax dx sama dengan
bisa juga seperti ini, min 1/a cos ax ditambah c. Kemudian integral cos ax dx sama dengan 1/a sin ax ditambah c. Untuk lebih memahami teorema integral tertentu pada sin x dan cos x, kita beralih ke contoh soal. Nah, ini adalah contoh soal pertama. Kita bisa gunakan rumus yang pertama tadi, yang min 1/a cos ax ditambah c. Jadi kita ubah, kan cos angkanya 4, jadi min 4 cos 4 x ditambah. Nah, ini adalah hasil dari integral sin 4x dx. Kemudian nomor 2, integral dari cos 6x dx. Nah, itu kita bisa gunakan rumus kedua tadi, yaitu mengenai integral dari sin cos ax dx, yaitu dimana rumusnya mengenai 1/a sin ax ditambah c. Jadi kita bisa gunakan di sini konstantanya 6, jadi kita tulis 1/6 kurang dari integral dari cos itu sih. Nah, inilah hasil dari integral cos 6x dx. Jadi ini tidak dituliskan, kan integral nomor 1 tadi itu integral dari sini itu min cos kan, tapi ini itu ditulis dari ini kan sama saja dengan cos min 1 dikali cos itu kan di cos. Jadi seperti itu. Selanjutnya nomor 3, integral dari 4 sin x tambah dengan integral 4 sin x. Kayaknya jangan lupa terus dikotakkan karena ini merupakan integral tertentu. Kemudian minusnya kita bisa pindahkan ke depan, jadi 4. Nah, inilah hasil dari integral 4 sin x ditambah cos x dx. Nah, inilah tadi beberapa materi mengenai integral tertentu. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Dan untuk melatih kemampuan teman-teman sekalian, saya akan berikan 3 soal latihan yang bisa teman-teman kerjakan di rumah untuk melatih kemampuan. Nah, teman-teman bisa mengerjakan soal ini untuk melatih kemampuan teman-teman. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.